Oke, buat teman-teman yang pengen tahu cerita dan bisa dijadikan motivasi untuk teman-teman semua, silakan tonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum teman-teman, saya Dapar Ramdhani. Pada kesempatan ini saya akan cerita tentang sebagian perjalanan dan motivasi saya seputar belajar berbisnis jual beli domba sejak saya umur 12 tahun. Oke, teman-teman yang pengen tahu ceritanya dan yang pengen dapat motivasinya, silahkan untuk tonton video ini. Jadi teman-teman, ini adalah video pertama saya upload ke YouTube. Sebenarnya channel ini nantinya dibuat khusus tentang kehidupan yang bersangkutan dengan domba Garut, tapi dikarenakan saya kurang sehat teman-teman, jadi saya membuat video sekarang tentang cerita pengalaman dan motivasi saya tentang hal tersebut, dan kalian bisa ambil post motivasinya sesuai bidang kalian masing-masing dan ambil manfaat positifnya dan terapkan di bidang masing-masing. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan untuk di subscribe agar saya bisa memberikan video dan manfaat lainnya. Oke, langsung saja singkat ke poinnya. Jadi saya meringkas ke 5 pertanyaan dari orang-orang. Lanjut untuk pertanyaan nomor 1. Dari usia berapa terjun ke jual beli domba Garut? Oke, jadi saya terjun ikut jual beli domba Garut dari umur 12 tahun. Tapi di usia itu saya hanya jual beli dengan orang tua sambil belajar tentang wirausaha itu. Dan untuk terjun langsung beli ke petani saya sendiri, saya dari kelas 3 SMP sampai sekarang. Jadi silakan kalian belajar berwirausaha dari kecil untuk kebaikan di masa depan. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua teman-teman. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan kamu mau ada di bidang itu? Jadi yang menyebabkan saya ada di jalan itu, ada di bidang itu adalah ajakan dari orang tua saya. Jadi saya diajarkan untuk belajar, berusaha dan bertanggung jawab dari kecil untuk kebaikan ke depannya. Jadi motivasinya untuk teman-teman belajar, berusaha dari kecil, asalkan di hal baik, nanti pasti akan terasa hasilnya. Jadi semangat buat kalian yang sedang berjuang dalam hal apapun, dalam bidang apapun, dan singkat cerita manfaatnya pasti akan terasa di kehidupan kalian masing-masing. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga. Pertanyaannya, apakah kamu tidak gengsi? Untuk jawabannya, namanya juga manusiawi, pasti pernah mengalami hal itu, tapi saya tekankan pada kita semua jangan gengsi selagi bekerja di bidang halal. Gengsi hanya pikiran yang timbul dari pikiran negatif yang timbul dari pikiran kita sendiri, dan harusnya kita jadikan harus kita jadikan gengsi adalah tidak berusaha saat hidup di dunia, karena tugas manusia diciptakan untuk berusaha di hal kebaikan. Jadi pertanyaannya, bekerja apakah untuk kebaikan? Jawabannya iya, bekerja untuk kebaikan. Jadi mulai sekarang bekerjalah dalam hal apapun. Apalagi laki-laki harus berjuang sampai mati. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Lanjut pertanyaan yang pertanyaan keempat, apakah kamu tidak malu saat ketemu perempuan? Itu pertanyaan dari orang-orang. Jawabannya, kita sebagai laki-laki jangan malu bekerja di bidang apapun, dan jadikan malu di saat kita punya perempuan tapi tidak bisa melakukan kewajiban. Karena halnya wanita yang dewasa tidak akan punya pemikiran gengsi di bidang kebaikan kecuali perempuan yang belum dewasa, yang hanya tahu hasilnya. Jadi kita semua belajar untuk tidak malu selagi yang kita kerjakan untuk kebaikan kita sendiri dan kita terapkan dalam diri kita.
prinsip bekerja untuk mencukupi orang-orang yang kita sayang. Terapkan prinsip di kehidupan. Itu yang akan membuat asupan semangat bagi kita dan untuk itu adalah asupan semangat bagi kita. Dan pertanyaan yang terakhir, yang kelima, apa pembelajaran di saat kita terjatuh atau mengalami kegagalan? Jadi saat kita mengalami kegagalan, sebaiknya kita teruskan hal tersebut jika kita gagal dalam kebaikan, karena setelah kegagalan pasti akan mendapatkan pelajaran dan akan menjadikan kita bangkit dan berhasil. Mungkin segitu dulu videonya. Silahkan ambil hal yang positifnya dan buang hal yang negatifnya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kita semua sama-sama belajar. Terima kasih.